Gue mau mulai video ini dengan satu pertanyaan yang cukup simpel. Menurut kalian, brand sebesar Lego tuh pernah hampir bangkrut gak sih? Soalnya ya kebanyakan orang ngelihat Lego tuh sekarang sebagai perusahaan mainan nomor satu di dunia. Brand mereka tuh kuat banget, produknya mahal tapi tetap laris. Bahkan mereka tuh sempat dinobatkan sebagai salah satu brand paling kuat di dunia. Tapi ternyata di awal 2000-an mereka tuh literally hampir kehabisan uang tunai. Penjualan turun drastis, utang numpuk, dan CEO-nya sendiri bilang mereka seperti berdiri di landasan yang terbakar. Gila gak sih? So, welcome to konten bedah bisnis. Kita akan bahas dan bedah sejarah dari bisnis-bisnis besar atau brand-brand besar yang ada di dunia. Dan di video kali ini kita bakal bahas gimana Lego itu bisa bangkit dari kondisi sekarat sampai akhirnya jadi raja di dunia mainan. Kita mundur sedikit ke akhir 90-an sampai awal 2000-an. Waktu itu dunia lagi berubah cepat banget. Anak-anak mulai pindah ke video game. Ada Nintendo, Game Boy, Tamagotchi, semua serba digital. Sementara Lego masih identik dengan balok plastik klasik. Manajemen tuh mulai panik. Mereka takut dianggap ketinggalan zaman. Akhirnya mereka mulai ekspansi kemana-mana. Produk makin banyak, makin kompleks, jumlah set yang diproduksi juga melonjak, bahkan komponen Lego sampai ribuan jenis. Belum lagi tuh mereka masuk ke taman hiburan, video game, lini pakaian, serial TV, dan banyak lah macam-macam. Masalahnya tuh bukan di kreativitas, masalahnya adalah mereka kehilangan kontrol. Nah, efek dari hal itu ya biaya produksi mereka tuh naik terus karena variasi mereka tuh makin banyak. Tapi penjualan mereka tuh nggak naik signifikan. Bahkan ada set yang dijual rugi. Lu bayangin coba, perusahaan sebesar Lego itu jual produk tapi tekor anjing. Jadi di tahun 2003 itu jadi titik paling parah. Penjualan tuh anjlok hampir 30-40%. Utang ratusan juta dolar, arus kas negatif, mereka nggak benar-benar tahu produk mana yang menghasilkan uang dan mana yang cuma jadi beban. Yang tadinya brand simple dan fokus ke imajinasi anak-anak, malah jadi perusahaan yang arah visinya tuh kabur. Terlalu banyak eksperimen, tapi mereka tuh nggak disiplin. Dan di titik itu, Lego hampir tumbang. Oke, sekarang kita geser ke fakta. Di tahun itu, pas Lego lagi susah-susahnya, masuklah CEO baru, Jørgen Vig Knudstorp. Namanya susah sih. Dia masih muda, mantan konsultan McKinsey. Banyak orang yang ragu sebenarnya, tapi dia datang bukan buat bikin Lego makin kelihatan keren. Dia datang buat nyelamatin perusahaan Lego ini. Hal pertama yang dia lakukan, itu bukan bikin produk baru, tapi ngecek angka. Dan dari situ ketahuan, fakta yang lumayan shocking. Lego tuh bahkan nggak punya sistem yang jelas buat ngukur profit per produk. Jadi mereka nggak tahu mana yang benar-benar untung. Akhirnya ya dibuat sistem pengukuran profitabilitas. Setiap produk harus memenuhi target margin. Kalau nggak lolos ya stop. Terus jumlah komponen yang tadinya hampir 7.000 jenis dipangkas jadi sekitar 3.000. Itu tuh drastis banget cuy. Karena makin banyak variasi, makin mahal juga produksinya secara logika. Mereka pada akhirnya menjual Legoland dan fokus lagi ke core bisnis. Dan efek dari itu tuh ribuan karyawan dipangkas. Berat? Ya iya pasti berat. Tapi itu langkah realistis. Dan yang paling penting, mereka balik lagi ke siapa pelanggan utamanya, yaitu anak-anak. Pas gue riset artikel buat bikin video ini, ada satu kutipan yang menurut gue dalam banget dari mantan CMO Lego. Anak-anak gak pernah bohong soal sesuatu itu menyenangkan atau enggak. Jadi ya Lego berhenti bikin produk buat kelihatan canggih di mata orang dewasa dan mulai bikin produk yang benar-benar fun. Mereka juga mulai melibatkan komunitas dewasa, yaitu AFOL atau Adult Fan of Lego. Dikasih ruang buat kirim ide dan voting produk. Banyak yang akhirnya sukses besar. Pelan-pelan hasilnya ya kelihatan. Selama krisis 2007 sampai 2011, laba Lego tuh naik 4 kali lipat. Dan The Lego Movie rilis dan akhirnya sukses besar. Brand mereka bahkan dinobatkan sebagai salah satu brand paling kuat di dunia, ngalahin brand otomotif dan teknologi. Ini gila sih anjing. Dari yang mereka hampir bangkrut jadi top of the game. Jadi sebenarnya apa sih kunci kebangkitan Lego? Kalau coba gua rangkum, ada 3 hal penting yang jadi core. Pertama, balik ke identitas. Mereka sadar kekuatan mereka tuh bukan di bisnis sampingan, tapi di satu hal sederhana, balok yang bisa bikin orang berimajinasi. Kedua, disiplin finansial. Kreatif tuh boleh, tapi harus sehat secara bisnis. Nggak ada lagi tuh produk yang cuma keren tapi nggak menghasilkan. Ketiga, fokus ke pelanggan. Mereka benar-benar dengar suara anak-anak dan komunitas. Bahkan nostalgia itu dijadikan kekuatan sama mereka. Tema-tema klasik kayak kolaborasi film dan storytelling itu bikin Lego relevan lintas generasi. Jadi ya Lego nggak cuma soal jual mainan, mereka jual pengalaman, cerita, dan rasa nostalgia. Balik lagi ke kalian, jadi kalau kalian lagi ngerasa bisnis kalian stagnan atau hidup kalian terasa berantakan, mungkin bukan karena kalian kurang usaha, mungkin kalian cuma perlu balik lagi ke fondasi. Ingat lagi, kenapa kalian mulai? Karena kadang, cara paling cepat untuk maju adalah dengan kembali ke dasar.
So itu aja mungkin untuk konten bedah bisnis kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Nanti kalau misalnya banyak yang suka konten ini bahkan gue lanjutin. Gue Red Agil, see you in the next video. Bye bye.